pergi camping nih. Jadi ada cerita kah? Sibuk memancang ya nih. Enggak juga. Sibuk-sibuk pun perlu juga kok keluar, perlu juga kok nikmati itu alam. Apalah guna Tuhan bagi itu alam kalau kau tidak pakai. Itu aja. Kau mau pergi kan? Nantilah. Aku pikir-pikir dulu lah macam mana. BK tuh macam mana, masih oke kah? Kalau ada BK kok. Aku nih ready aja nih. Ada kemah baru. Mungkin tinggal lah. Kalau kau on, aku beli aja. Aku datang nih. Setiap hari kita dikejar masa, dikejar harapan orang lain, dikejar definisi kejayaan yang dicipta oleh masyarakat. Sehingga kita lupa bagaimana rasanya untuk berhenti. Dan sebab itulah saya berada di sini, Kota Belu. Setiap langkah mendaki terasa seperti meninggalkan sebahagian daripada beban yang saya bawa selama ini. Semakin tinggi saya mendaki, semakin perlahan pula dunia bergerak. Buat pertama kalinya, selepas sekian lama, saya dapat mendengar suara diri sendiri. Pokok-pokok tumbuh tanpa membandingkan dirinya dengan pokok lain. Burung-burung menyanyi tanpa risau akan pandangan sesiapa. Alam pula, dia tidak pernah mencoba menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Mungkin manusia juga sepatutnya begitu. Kadang kita menghabiskan terlalu banyak masa untuk memenuhi jangkaan, sedangkan alam mengajar bahwa setiap ciptaan mempunyai jalannya sendiri. Aura Montaria. Ia sebuah tempat seolah-olah ia memisahkan saya daripada segala kebisingan dunia. Di sini, angin itu berbicara lebih banyak daripada manusia, dan anehnya, saya lebih memahami kehidupan. So, di sini Aura Montaria merupakan salah satu tempat pelancongan lah yang ada di Kota Belud. So kalau kamu yang mau jalan-jalan di Kota Belud, kamu boleh datang ke Aura Montaria. Kalau kamu mau tahu apa yang ada di sini, Datang sini. ya kamu tengok video ini. Yes, done. Kita sering percaya bahwa kebahagiaan berada di destinasi yang jauh. Ia ada pada pekerjaan yang lebih baik, atau kehidupan yang lebih sempurna, atau masa depan yang belum tiba. Bukan. Tetapi ia kadangkala kebahagiaan sebenarnya berada di hadapan mata. Ia pada udara yang kita hirup, pada langit yang kita lihat, serta peluang yang kita hidup pada hari ini. Di sini, saya tidak menemui apapun yang baru. Yang saya temui hanyalah perkara yang telah hilang. Saya mulai menyadari sesuatu. Alam tidak pernah tergesa-gesa. Sungai terus mengalir
tanpa memikirkan sejauh mana perjalanan. Pokok terus membesar tanpa membandingkan dirinya dengan yang lain. Namun, semuanya tetap berkembang, tetap hidup, dan tetap mencapai tujuan mereka. Mungkin manusia juga perlu belajar daripada alam, bahwa tidak semua perkara perlu diselesaikan hari ini. Tidak semua impian perlu dicapai dengan segera, dan tidak semua perjalanan perlu dipahami pada saat ini. Kadangkala, kita hanya perlu terus melangkah. Namun, perjalanan saya berakhir di sebuah tempat, yaitu Kuala Abai. Kali ini, saya tidak meneroka alam darat, namun saya menyelami dalamnya lautan. Di bawah permukaan laut, semuanya berubah. Tidak persamaan alam, darat dan laut, dan semuanya berubah. Yang saya dapat merasai hanyalah sejuk, suam pada tubuh badan saya yang berada dalam lautan. Sekarang saya tahu kenapa ada orang lebih suka melihat lautan berbanding gunung tinggi. Ianya tidak tekanan untuk menjadi seseorang, hanya saya dan dunia yang telah wujud jauh lebih lama daripada saya. Ketika melihat hidupan laut, saya mula memahami sesuatu. Tidak semua perkara dalam hidup perlu dijelaskan. Tidak semua perjalanan perlukan destinasi. Dan tidak semua orang perlu memahami jalan yang kita pilih. Laut mengajar saya bahwa perkara yang paling penting dan indah selalunya bersembunyi jauh di bawah permukaan. Sama seperti manusia. Kadangkala, kekuatan terbesar kita adalah bahagian diri yang tidak dapat dilihat oleh sesiapa. Saya datang ke Kota Belud untuk melihat alam. Namun, saya pulang dengan melihat diri sendiri. Saya menjumpai diri saya melalui alam di mana saya sadar bahwa bukannya dunia ataupun bukannya masa depan yang saya cari, tetapi saya mencari bahagian yang telah hilang. Bukit Bonggol mengajar saya tentang perjalanan. Aura Montaria mengajar saya tentang ketenangan. Kuala Abai, ia mengajar saya tentang kedalaman. Mungkin sebab itu saya memilih untuk hilang di dalam alam. Sebab setiap kali saya kehilangan diri sendiri, saya sebenarnya sedang menemui diri yang sebenar. Lost in nature bukan tentang melarikan diri daripada dunia, tapi ia tentang kembali kepada siapa diri kita sebelum dunia memberitahu kita siapa yang kita sepatutnya jadi. Dan mungkin kadangkala cara terbaik untuk mencari arah hidup adalah dengan membiarkan diri kita sesat seketika di dalam keadaan alam.